No, nothing. But What is it? I see something. Halo semuanya, balik lagi di Murphy Wijaya Channel. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka. Oke, di video ini kita akan membahas alur cerita film yang asli film ini tuh keren banget. Nah, sebelum kita lanjut, gue mau kasih pesan dulu buat kalian. Bagi yang belum nonton filmnya, gue saranin tonton filmnya dulu ya. Dan buat kalian yang mau nikmatin alur ceritanya, silahkan tonton video ini sampai habis. Film ini adalah lanjutan atau pelengkap dari film sebelumnya yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion. Nah, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, link sudah ada di deskripsi atau tab di pojok kanan atas. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis polos yang diburu karena memiliki kekuatan yang sangat besar. Oke, gimana alur cerita selengkapnya? Gak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan The Witch Part 2 The Other One 2022. Let's go! Film diawali oleh cerita flashback nih, di mana ada sekelompok remaja yang sedang berada di perjalanan untuk mengikuti tur perayaan sekolah. Suasana di bis tersebut sangatlah seru dan menyenangkan. Saking serunya, seluruh penumpang di dalam bus ini sampai kelelahan dan mereka pun akhirnya tertidur. Tiba-tiba bus berbelok menuju suatu tempat anta beranta yang tidak diketahui lokasinya. Bis pun berhenti, lalu beberapa orang yang duduk di depan mulai menyebarkan gas beracun dan menculik satu orang wanita. Wanita tersebut tersadar di dalam sebuah ruangan dalam kondisi terikat. Dengan didampingi oleh dua wanita kembar, sang wanita tersebut menyaksikan tayangan berita di televisi. Nah, dua wanita kembar ini adalah Dr. Beck yang pada part 1 sudah kita bahas. Untuk Dr. Beck di film ini tidak dijelaskan lebih rinci tentang identitasnya, jadi kita namai saja mereka ini Dr. Beck 1 dan 2. Berita di TV menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menimpa sebuah bis pariwisata yang jatuh ke dalam jurang setinggi 21 meter dengan korban meninggal sebanyak 36 orang, yang artinya orang-orang yang berada di dalam bis tadi itu mati semuanya kecuali si wanita ini. Wanita tersebut berbicara dengan Dr. Beck dan ternyata wanita ini sedang mengandung anak kembar berjenis kelamin perempuan. Dan Dr. Beck pun mengatakan bahwa dari anak kembar tersebut dia akan menciptakan adik-adik yang lainnya. Ya, sebuah eksperimen membuat cloning manusia. Scene berpindah pada seorang gadis usia remaja yang sadar dari pingsannya. Dengan berlumuran darah, sang gadis berjalan keluar dari sebuah bangunan laboratorium yang bernama Arkman. Sesampainya di luar, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa yang dimiliki oleh si gadis ini. Di tempat yang lain, seorang laki-laki yang bernama Jang menemui Dr. Beck di kediamannya. Dia melaporkan bahwa laboratorium Arkman mengalami penyerangan dari sekelompok orang yang bernama Towo yang berasal dari Shanghai. Towo membantai seluruh orang yang ada di dalamnya, tetapi melalui rekaman CCTV kita menyaksikan ada satu orang gadis yang selamat, dan gadis tersebut mereka beri nama dengan Art One Datum Point. Mendengar kabar tersebut, raut wajah dari Dr. Beck pun seketika berubah. Di tengah hutan, gadis tersebut berjalan sendirian tanpa arah.
Saat di tengah jalan, sang gadis ini hampir tertabrak mobil dan ternyata di dalam mobil tersebut terdapat sekelompok orang yang menawan seorang wanita yang bernama Kyung Hee. Karena melihat gadis tersebut ada di tengah jalan, mereka pun akhirnya membawa gadis tersebut. Kyung Hee yang merasa bahwa si gadis ini tuh tidak ada sangkut pautnya dengan urusan mereka, akhirnya Kyung Hee meminta mereka untuk melepaskannya. Tetapi orang-orang ini tetap keras kepala, bahkan memukuli Kyung Hee dan menyentuh-nyentuh gadis tersebut. Sang gadis yang merasa terganggu akhirnya membunuh mereka kecuali Kyung Hee. Kyung Hee sadar dari pingsannya lalu segera menghubungi pamannya dan membawa sang gadis untuk berlindung. Sang gadis tiba-tiba pingsan karena tidak tega melihat luka yang ada pada gadis tersebut. Sang paman yang ternyata berprofesi sebagai dokter hewan melakukan operasi pada gadis tersebut, lalu mengeluarkan serpihan-serpihan metal yang ada di dalam tubuh sang gadis. Operasi berjalan dengan sukses, tetapi sang paman ini dikejutkan dengan melihat luka si gadis yang tiba-tiba menutup dan sembuh. Melihat hal itu, sang paman ini tetap berpikir positif. Dia menyangka kalau dia ini mungkin terlalu banyak minum. Dan setelah itu, Kyung Hee dan pamannya ngobrol-ngobrol santai membahas tentang seorang bernama Yongdu, seorang penjahat yang mengincar tanah mereka. Lalu scene berpindah pada seorang agen dari kantor pusat yang bernama Jo Hyun yang sedang melakukan perburuan para ark di sebuah gereja. Terlihatlah di sini bahwa Jo Hyun ini bukanlah manusia biasa. Kekebalan tubuh dan kekuatannya tidak sama dengan manusia pada umumnya. Di sini gue keinget sama sosok Alex dan kawan-kawannya yang ada di part 1. Jadi kalau dari Dr. Baek 1 ini ada Alex dan teman-temannya, nah ini dari Dr. Baek 2 ada Jo Hyun dan si bule ini. Kyung Hee dan si gadis sampai di rumah, lalu Kyung Hee mengenalkan si gadis ini pada adiknya yang bernama Dae-gil. Di keesokan harinya, Dr. Baek menugaskan kepada Jo Hyun dan si bule ini untuk memburu serta membunuh Ark One Datum Point. Karena Ark One Datum Point ini ternyata lebih berbahaya dan lebih barbar dari Go Jayun. Dengan bermodalkan alat pendeteksi, Jo Hyun pun akhirnya memulai perburuan tersebut. Di tengah perjalanan, Jo Hyun dihalangi dan diganggu oleh agen suruhan Jang yang ternyata mereka ini memiliki kekuatan super sama seperti Jo Hyun. Kejar-kejaran pun terjadi sampai ke tengah hutan. Dan di sini kita melihat pertarungan 1 versus 2 antara si bule dan 2 orang agen tersebut. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa ternyata si bule ini juga memiliki kemampuan super, sehingga membuat 2 orang agen tersebut kewalahan dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh si bule. Di malam hari, sakit yang diderita sang gadis pun kambuh dan mengaktifkan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Yongdu beserta antek-anteknya pun datang. Mereka ingin membalas dendam atas apa yang terjadi pada anak buahnya di awal film tadi, serta ingin mengambil alih tanah keluarga Kyung Hee secara paksa. Kyung Hee dan adiknya berusaha untuk bertahan, tapi apa daya, kekuatan mereka tidak cukup untuk melawan anak buah Yongdu. Sang gadis yang melihat pemandangan tersebut dari atas segera turun membantu Kyung Hee melawan Yongdu. Di sini kita menyaksikan betapa kuatnya sosok gadis ini ketika berhadapan dengan mereka. Sampai-sampai si Yongdu ini lemas dan tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Dan pada akhirnya Yongdu yang ketakutan pun akhirnya pergi.
Di tempat yang lain, Jo Hyun bertemu dengan Jang lalu membahas tentang orang yang dia kirim untuk menghalanginya kemarin. Lalu Jo Hyun pun memberi pesan kepada Jang untuk jangan ikut campur lagi dengan urusannya. Selanjutnya kita menyaksikan sekelompok agen berkekuatan super yang berasal dari Shanghai nih. Ya, inilah kelompok Towu yang diperintahkan seseorang untuk menyerang Arkman dan juga mencari Ark One Datum Point juga nih. Nah, kira-kira nih siapa yang memerintahkan mereka ya? Apakah Dr. Baek atau Tuan Jang atau yang lain? Simak terus video ini sampai habis. Scene berlanjut pada Yongdu yang menemui paman Kyung Hee lalu menanyakan tentang siapa gadis tersebut. Karena si paman tidak ingin menjawab, akhirnya Yongdu pun memukuli dan memotong sebagian jari sang paman. Kyung Hee yang sedang berada di supermarket dihubungi oleh pamannya yang sedang terluka parah. Sontak Kyung Hee pun akhirnya segera pergi meninggalkan Daegil dan si gadis untuk menolong pamannya. Setelah selesai merawat pamannya, sang paman pun meminta agar Kyung Hee ini segera mengusir si gadis itu dari rumahnya karena pamannya Kyung Hee ini beranggapan si gadis ini tuh berbahaya bagi Kyung Hee. Bincang lalu membeberkan siapa sebenarnya gadis tersebut. Begitu pula dengan Yongdu. Ia dikagetkan dengan kemunculan agen dari Shanghai di dalam kantornya. Dua kelompok yang sama-sama menanyakan informasi tentang keberadaan Ark One Datum Point. Daegil yang sedang ngobrol asik dengan si gadis di atap rumah meminta si gadis ini untuk menunjukkan kekuatannya sekali lagi dengan imbalan sebuah pizza berukuran besar. Sang gadis yang tidak mengerti banyak hal merasa senang dengan tawaran tersebut. Lalu seketika benda-benda di sekeliling mereka pun terangkat. Sesampainya di rumah, Kyung Hee yang sudah mengetahui identitas dari si gadis ini pun menyuruhnya pergi. Bukan untuk mengusir, melainkan untuk menyelamatkan si gadis ini dari penyerangan pada saat pesta kembang api dimulai. Saat Jo Hyun dan timnya sudah siap menyerang rumah Kyung Hee, tiba-tiba datang Yongdu bersama dengan kelompok Towu yang siap menyerang rumah itu juga. Dua kelompok yang berbeda tapi menyerang target yang sama. Kyung Hee keluar dari rumah lalu menghadapi Yongdu sendirian. Karena Kyung Hee bersikeras untuk menyembunyikan si gadis, akhirnya Yongdu menembak Kyung Hee dan Kyung Hee pun akhirnya mati. Daegil yang melihat kejadian itu segera menghampiri Kyung Hee dan tiba-tiba sebuah rudal menghantam rumah Kyung Hee. Satu orang dari kelompok Towu ini mencari arah dari mana rudal tersebut berasal lalu menyerang balik sang penembak. Di sini kita menyaksikan adegan duel epik dari dua orang yang sama-sama memiliki kekuatan super. Dengan kegesitan dan level kekuatan yang jauh berbeda, sang wanita dari kelompok Towu itu pun akhirnya memenangkan pertarungan dan kemudian membunuh sang penembak jitu. Yongdu yang sedang berbicara dengan Daegil tiba-tiba ditembak oleh Jo Hyun. Melihat Jo Hyun ada di sana, sang ketua dari kelompok Towu pun akhirnya menunjukkan kekuatannya dan menghabisi anak buah Yongdu dalam sekejap. Kini tersisalah kelompok Towu dan Jo Hyun yang akhirnya pertempuran 2 versus 3 itu pun tidak bisa dihindari. Di sini terlihat bahwa level kekuatan mereka ini jauh berbeda. Jo Hyun dan si bule pun cukup kewalahan nih melawan kelompok tersebut. Tetapi Jo Hyun berhasil membunuh satu wanita dari kelompok tersebut. Dengan melihat kondisi ini berarti anggota kelompok Towu yang tersisa adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Melihat Yongdu yang ingin menembak Daegil, Jo Hyun pun segera menolong Daegil. Tapi apa daya, peluru sudah menembus tubuh Daegil dan akhirnya Daegil pun mati. Jo Hyun yang melihat hal itu pun kesal dan akan membunuh si Yongdu. Tetapi aksi tersebut dihalangi oleh kelompok Towu yang tersisa. Dan kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka.
Lagi-lagi karena level yang jauh berbeda, Johyun dan si bule pun akhirnya kewalahan melawan dua orang dari kelompok Towu ini. Di sisi lain, sang wanita yang membunuh si penembak jitu bertemu. Johyun dan si bule pun tumbang. Kyuhyun dan Daegil sudah mati. Sang gadis datang ke hadapan mereka dan melihat apa yang terjadi. Seketika memori kebersamaan mereka pun terulang. Dengan perasaan yang tidak terkendali, sang gadis pun mulai menunjukkan kekuatannya. Nah, disinilah kita menyaksikan bagaimana kuatnya si gadis ini. Dengan kekuatannya, sang gadis ini pun mulai menyerang mereka dan menghabisi si laki-laki ini tuh dalam sekejap. Sang wanita yang melihat hal tersebut mendadak takut dengan si gadis ini. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik yang sudah kita kenal pada part 1, yaitu Go Jae-yoon. Nah, mulai dari sini penjelasan pun akhirnya dimulai. Ternyata gadis overpower yang kita bahas di film ini adalah adiknya si Go Jae-yoon. Dan wanita yang selamat dari kecelakaan bis di awal film tadi adalah ibu kandung mereka. Jadi, semenjak mereka di kandungan, mereka ini sudah menjadi bahan objek penelitian Dr. Beck. Dr. Beck mengekstrak embrio mereka dan menghasilkan berbagai macam cloning manusia dengan level kekuatan yang berbeda. Tapi di antara semuanya, ada dua sosok terkuat yang berhasil Dr. Beck ciptakan, yaitu Go Jae-yoon dan si Arc One Datum Point ini. Nah, setelah Go Jae-yoon berhasil mendapatkan serum dari Dr. Beck, dia memiliki keinginan untuk mencari ibu kandungnya. Tetapi hal itu tidak mudah. Dia membutuhkan seorang yang selalu terhubung dengan ibunya. Nah, orang tersebut adalah adiknya ini. Go Jae-yoon ini tahu adiknya masih ada di Arcman. Akhirnya, dia ini meminta bantuan dari kelompok Towu untuk menyerang Arcman lalu membebaskan adiknya dari lab tersebut. Nah, sampai sini sudah terjawab siapa yang mengirim orang-orang dari Shanghai ini ya. Tapi Go Jae-yoon ini kesal nih dengan mereka. Bukannya membebaskan, kelompok Towu ini justru malah ingin membunuh adiknya Go Jae-yoon. Dan pada akhirnya, mereka semua pun dihabisi oleh Go Jae-yoon. Di akhir film kita melihat Go Jae-yoon yang membujuk dan mengajak sang adik untuk ikut dengannya dalam misi pencarian sang ibu tercinta. Dan sampai sini film The Witch Part 2 The Other One pun akhirnya selesai. Nah, kalau dilihat dari endingnya nih, kayaknya sih akan ada part ketiganya ya. Ya udah, kita tunggu aja. Mudah-mudahan kalau memang ada part ketiganya, filmnya lebih seru lagi guys. Oke, buat kalian yang suka dengan alur cerita ini, silahkan klik tombol like, tulis di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan, dan subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat video-video yang lainnya. Gue Murphy undur diri, stay safe and goodbye.